sore hari ini. Shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di koper GKMI Pengharapan. Seringkali kita saat ini merasa bimbang ragu dengan keadaan yang berjalan. Semua orang-orang mengalami, ada yang sakit penyakit, ada yang ekonominya, ada yang pekerjaannya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak usah cemas dan bimbang, karena setiap apa yang kita jalanin saat ini, karena langkah-langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah kita, mari kita jalanin dengan sungguh-sungguh tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang mekar. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang mekar. Di rumah Bapa Sorga yang mekar. Bapa Sorga yang mekar. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Semua ibu-ibu yang hadir, berikan kesempatan untuk sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ibu-ibu yang belum bergabung. Biar Tuhan juga akan berkati Tuhan. Kami semua sangat rindu dan haus akan firman-Mu. Dan kami selalu rindu untuk memuji-muji nama Tuhan yang sungguh mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian persekutuan koper pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak ada yang terindah selain mengikut Tuhan Yesus. Banyak sekali berkat-berkat setiap hari yang tidak terasa dan kita merasa bukan berkat Tuhan,
Tetapi program yang ada sekarang menulis berkat Tuhan sangat baik sekali dan mengingat sungguh merasakan dan mencari apa yang memang berkat Tuhan itu harus yang besar. Tetapi kita akan mengingat yang terkecil pun itu setiap hari kita mendapatkan berkat Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Winda, kita naikkan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saya persilakan Ibu Wina untuk kesaksiannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sore hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kami semua sebagai anak-anaknya. Pada tanggal 13 Februari, ya, hari itu saya dan suami sama-sama mulai batuk ya. Saya hanya sedikit, tapi suami batuknya lebih banyak. Sampai Minggu malam, Senin malam, suami itu nggak bisa tidur karena batuknya berat, parah. Akhirnya Selasa kami PCR dan hasilnya berdua positif. Dan malamnya anak kami mengantar kami ke puskesmas. Sampai di sana dokter memberi kami obat dan menganjurkan kami untuk dirawat. Mengingat kami berdua ini adalah komorbid. Suami darah tinggi, saya kencing manis. Nah, tapi dokter bilang nggak bisa hari ini. Mungkin besok karena akan dicarikan dulu rumah sakit yang kosong. Nah, sampai besokannya hari Rabu, itu kami tunggu dari pagi sampai sore nggak ada berita. Nah, terus anak saya yang kecil ngomong, ya anak saya yang kedua, Mah buat apa dirawat? Mama kan gejalanya kan cuma ringan. Nah, terus anak saya yang besar juga masih ngomong lagi, Mama, kalau mau dibatalkan, dirawat, masih bisa. Jadi nanti paling ditelepon aja ke puskesmas, bilang nggak jadi dirawat. Ya, saya belum menjawab, saya masih diem aja. Pokok saya telepon, kamu ngapain dirawat? Nanti dirawat malah kamu stres di rumah sakit.
belum bisikan lagi dari teman. Kalau memang kamu ringan, nggak usah dirawat, di rumah aja. Lebih enak, bebas. Kan tahu kalau udah masuk rumah sakit itu jadinya bagaimana. Karena kokoh dia sendiri waktu itu ya memang kena COVID. Masuk rumah sakit masih kondisi sehat. Tahu-tahu meninggal di rumah sakit. Jadi sepertinya rumah sakit itu sangat mengerikan. Akhirnya sampai malam saya masih ngomong ke suami, udahlah kita di rumah aja, nggak usah dirawat. Tapi suami tetap mau dirawat. Ya sudah, saya ngalah, saya diem aja. Sampai 7:30 kami baru mendapat kabar bahwa nanti 8:30 kumpul di puskesmas. Akhirnya kami kumpul, berangkat bersama-sama dengan mobil ambulan. Dengan dibunyiin sirine, rasanya udah gimana ya, serem gitu. Sampai di rumah sakit udah 9:30, langsung ambil darah, EKG, dan ronsen, dan di ronsen paru-parunya. Nah, sampai besokannya kami pindah ke ruang rawat. Pagi-pagi sudah mendapat suntikan. Saya tanya, "Sus, suntik apa ini?" "Oh, ini pengencer darah. Darah ibu kental," katanya. Ya sudah, saya juga masih nggak ngerti itu apa. Sore disuntik lagi, besokannya pagi suntik, sore suntik. Saya bilang, kok nggak habis-habis nih suntiknya? Sampai akhirnya dokter ngomong bahwa iya, di dimer ibu itu tinggi katanya. Jadi darah ibu itu kental. Makanya ibu harus dapat suntikan terus. Nah, akhirnya menjelang pulang kami sudah mendapat suntikan sebanyak 8 kali. Terus sebelum pulang diperiksa darah lagi dan ronsen lagi. Nah, hasilnya kami sudah terus mendapatkannya, tapi hasil di dimer belum ada. Saya tanya, ini di dimer saya belum keluar bagaimana? Saya belum tahu hasilnya. Dokter bilang, nanti Bu, nanti hasilnya akan dikirim melalui WA. Ya sudah, akhirnya kami pulang pada hari kelima. Nah, selama 5 hari di rumah sakit itu saya sangat sehat. Tidak merasakan apapun, nggak seperti orang sakit. Nah, terus begitu pulang ya 1-2 hari saya merasa mual. Oh, ternyata memang selama ini kami kurang perhatikan. Kami di rumah sakit diberi vitamin C, vitamin C itu dosisnya 2 kali 650. Suami saya baru telitiin lihat. Dia lambungnya juga kena, saya juga kena. Akhirnya udah kasih Milanta udah lebih baik. Nah, setelah itu kami masih menunggu nih hasil di dimer kok nggak keluar-keluar ya. Akhirnya saya telepon ke lab bertanya dan mereka bilang, "Oh, Ibu di dimer waktu pulang tidak diperiksa lagi." Nah, terus saya tanya nih, saya memang saat itu ya kami udah cemas juga ya. Wah, ini bagaimana ya? Saya tanya ada satu dokter, teman dokter ya, "Gimana nih di dimer saya seperti ini tapi udah dapat 8 suntikan." Dia bilang, "Ibu sebaiknya dirawat lagi di rumah sakit. Karena itu bahaya sekali, takut terjadi badai sitokin," katanya. Nah, saya ingat, saya pernah dengar kesaksian Deddy Kobuser, dia ngomong dia ngalami badai sitokin itu, sampai akhirnya dokternya dikasih hadiah 1 mobil sama uang 1 koper ya saat itu. Waduh, saya udah mulai stres itu. Ya, tapi akhirnya terus kami tes lagi di dimer sendiri di luar dan puji Tuhan hasilnya baik. Jadi di dimer saya tinggal 270 yang tadi. Jadi di dimer itu normalnya 500 ya, batasnya 500. Pada saat saya tinggi itu 3.500. Suami saya 10.000. Nah, pada saat tes yang kedua kali, di dimer saya tinggal 270, suami saya 510. Suami ada minum obat pengencer ya, tapi kalau saya enggak. Makanya, aduh di situ saya lega sekali.
Wah, puji Tuhan, Tuhan tolong kami. Betul, kalau saya sampai masih ada sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, betul-betul kemurahan Tuhan. Saya nggak bisa ngebayangin, andai suami saya terus nurut, nggak mau ke rumah sakit. Berarti kami tidak akan periksa di dimer itu. Karena di dimer tinggi itu tidak merasakan apapun. Atau mungkin keluar tanda apapun. Seperti kalau kelainan darah itu kalau trombosit rendah itu biasanya memar-memar ya. Darah kental juga bisa memar-memar yang trombositnya tinggi ya. Tapi ini katanya pengentalan atau penggumpalan darah. Ya, jadi tiba-tiba itu bisa menggumpal. Jadi katanya koko saya masih ngomong, banyak orang yang meninggal udah sembuh dari COVID, tahu-tahu kena serangan di dimer tinggi ini, langsung meninggal dia bilang. Wah, betul-betul saat itu kami stres banget ya. Tapi puji Tuhan setelah hasil keluar kami udah sangat lega dan sekarang kami sudah sembuh, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tak berhenti kami mengucap syukur. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan semoga kesaksian ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu yang belum tahu ya. Karena saya jujur aja saya juga belum tahu. Kalau tidak dirawat nggak ngerti yang namanya didimer itu apa. Ya cuma saya dengar waktu itu yang Deddy Kobuser badai sitokin ya. Tapi saya nggak ngerti apakah didimer tinggi atau apa. Tapi karena dokter yang teman saya itu ngomong badai sitokin, oh saya baru ingat. Itu Deddy Kobuser alamin itu. Ya, sekian kesaksian dari saya, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya Bu Winda. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua ibu-ibu yang mendengarkan. Biarlah cinta kasih Tuhan selalu diperdengarkan banyak orang supaya banyak orang yang terselamatkan. Karena penyertaan Tuhan Yesuslah yang menguatkan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita dibukakan pintu hati kita supaya kita meninggalkan semua yang ada di pikiran kita. Biarlah kita konsentrasi sungguh-sungguh haus dan ingin menerima makanan rohani pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian jiwaku terbuka. Biarlah Tuhan akan membuka jiwa kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terseru supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terseru supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Saya persilakan Ibu Rita akan membawakan firman Tuhan.
Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kembali kami boleh berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami boleh duduk diam untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sore hari ini kita akan membahas satu tema, Hawa, kedukaan yang paling awal. Diambil dari Kejadian 4 ayat 8 dan 25. Tapi nanti kita akan membaca beberapa ayat yang lain. Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat yang ke-25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Ibu-ibu yang terkasih, Adam dan Hawa mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan. Nanti bisa ibu-ibu baca di Kejadian 5 ayat yang keempat. Tetapi tampaknya Kain dan Habil adalah anak yang tertua, maksudnya anak keturunan mereka yang pertama. Meskipun Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Allah tidak membiarkan mereka tanpa anak. Tetapi sebaliknya, Allah menunjukkan bahwa Ia mempunyai berkat-berkat lain yang sudah dipersiapkannya bagi mereka, yaitu beranak cucu. Anak-anak adalah pemberian Allah dan Allah harus diakui dalam membangun keluarga kita. Allah menjadi nahkoda di dalam keluarga kita. Penghiburan kita di dalam anak-anak yang kita lahirkan akan menjadi berlipat ganda dan dikuduskan apabila kita melihat mereka sebagai anak-anak yang datangnya dari tangan Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita dengan suami, tetapi semua karena datangnya dari tangan Allah. Allah yang membuat kita bisa beranak cucu. Meskipun Hawa melahirkan dengan kesakitan sebagai akibat dosa, tetapi Hawa tetap merasakan belas kasihan Allah dalam penderitaannya. Seorang penulis, Matthew Henry, berkata, Kain berarti kepemilikan. Tetapi ada juga seorang hamba Tuhan yang lain mengatakan bahwa Kain itu artinya to create, seperti Tuhan menciptakan. Di Kejadian ini, di pasal 1, Hawa mengatakan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Arti nama yang sungguh indah, ibu-ibu. Tetapi siapa bisa menduga bagaimana jadinya mereka nanti? Kain yang diharapkan sebagai seorang laki-laki dari Tuhan, dan untuk melayaninya sebagai imam keluarga, malah menjadi musuh bagi Tuhan. Untuk anak yang kedua, Habil, artinya kesia-siaan atau nothingness, ketiadaan. Ada seorang penafsir yang menulis, mengungkapkan bahwa ketika Hawa menyangka sudah memperoleh keturunan yang dijanjikan dalam diri Kain, Hawa terbawa oleh perasaan senang karena memilikinya, sehingga anaknya yang lain itu hanya kesia-siaan baginya. Sekali lagi ini hanya tafsiran seseorang ya ibu-ibu, karena memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, seperti Adam dan Hawa yang
ditempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut, demikian juga Kain dan Habil. Mereka adalah ahli waris yang berhak atas dunia ini, dan mereka mempunyai panggilan hidup untuk mengerjakan, untuk mengusahakan dan memelihara tempat di mana mereka tinggal. Mari kita perhatikan ibu-ibu, adalah kehendak Allah bahwa setiap dari kita harus mempunyai sesuatu untuk dikerjakan di dunia ini. Orang tua, khususnya para ibu-ibu, haruslah membesarkan anak-anaknya untuk mengerjakan suatu usaha. Seorang penulis bernama Tuan Dot mengatakan, berilah mereka Alkitab dan panggilan hidup, maka Allah akan beserta mereka. Dan di sini kita melihat Kain adalah seorang petani dan Habil seorang gembala kambing domba. Kalau kita melihat dari komposisi pekerjaan ini, mereka seharusnya pekerjaan yang saling mendukung. Mereka bisa bertukar satu sama lain. Dalam kehidupan bersama, di dalam keluarga, setiap anggota keluarga saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi, saling bertukar untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Seperti kelihatannya bagus ibu-ibu. Tetapi kondisi keluarga yang seharusnya harmonis, rukun, dan baik seperti ini, tiba-tiba menjadi kedukaan dalam hidup keluarga Adam, terutama Hawa. Persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, sedangkan Tuhan mengindahkan persembahan Habil. Dalam persekutuan doa pagi tanggal 9 Februari yang lalu, Pendeta EDSS mengatakan mungkin Kain tidak rendah hati dalam memberikan persembahannya kepada Tuhan. Makanya persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan, maka hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati yang sangat panas bisa ditunjukkan dari reaksi mukanya yang muram. Bisa jadi mungkin kalau orang marah itu bisa menjadi merah padam seperti itu ya. Mungkin menandakan juga kesedihan, ketidakpuasan, kegeraman, bahkan kebencian. Inilah permulaan terjadinya kedukaan yang paling awal, yaitu dosa. Dosa Adam dan Hawa menjadikan Kain dan kita semua orang, semua manusia itu berdosa. Alangkah ngerinya yang namanya dosa. Kemarahan Kain ini bisa jadi karena Kain iri hati terhadap Habil. Mungkin juga Kain menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, membeda-bedakan jenis persembahan mereka. Dan kemarahan ini menunjukkan permusuhan dengan Allah. Seharusnya Kain marah terhadap dirinya atas sikapnya dalam memberikan persembahan yang menyebabkan dia kehilangan perkenanan Allah. Seharusnya dia malu, mukanya pucat dan bertobat. Tetapi yang dilakukan Kain malah sebaliknya. Ibu-ibu, mari kita perhatikan tanda yang pasti dari orang yang tidak rendah hati adalah apabila kita mempermasalahkan teguran-teguran yang dikarenakan dosa kita sendiri, yang kita timpakan ke atas diri kita. Contohnya Kain, orang yang tidak rendah hati. Amsal 19 ayat 3 berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang, gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Itulah yang dilakukan Kain. Kemarahan ini juga menunjukkan iri hati terhadap saudaranya. Meskipun Habil tidak bermaksud untuk merendahkan Kain, Habil tidak bermaksud untuk bersaing dengan Kain, Habil tidak bermaksud menghina atau memancing amarah Kain. Namun Kain menyimpan kebencian terhadap Habil sebagai seorang musuh. Kemarahan ini menguras energi Kain. Kemarahan membuat dia tidak mendengar, tidak peduli,
tidak taat dengan firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kemarahan ini berakhir dengan hilangnya nyawa tidak hanya Habil, tetapi juga Kain terusir dari Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, membaca ayat 6 dan 7, kita melihat kesabaran Allah dan kebaikannya dengan merendah, Allah dengan begitu lembut. Allah berurusan dengan manusia yang jahat. Tujuannya adalah Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya Allah dengan rendah hati menegur Kain. Allah juga memperhatikan semua amarah dan ketidakpuasan kita yang penuh dosa. Tidak ada satupun wajah marah, wajah iri hati, atau wajah kesal yang terhindar dari matanya, yang mengamati kita. Semua Tuhan tahu karena memang Dia Allah yang Maha Tahu. Menurut saya enak ya, ibu-ibu, ketika kita hidup di zaman itu. Bisa langsung mendengar suara Tuhan, jadi ketika kita berpikir jahat, baru berpikir jahat untuk melakukan dosa, saat itu juga Tuhan langsung ngomong dan menegur saya gitu ya. Rita, itu jahat, itu dosa yang mengintip di depanmu, menggoda kamu, bla 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 gitu ya. Sehingga saya tidak jadi berbuat dosa. Apakah di zaman sekarang bisa terjadi seperti itu? Mungkin bisa terjadi pada orang yang diberi karunia bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Tapi yang sekarang sering terjadi adalah ketika Roh Kudus berbisik di hati kita, atau lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan, atau orang-orang di sekitar kita. Tetapi kadang Roh Kudus berbicara kepada kita, kadang kita berpikir, benar enggak ya itu tuh. Jadi keinginan untuk melakukan dosa itu seperti lebih mendominasi, lebih banyak berbicara. Jadi makanya ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, berbisik kepada kita, atau lewat firman Tuhan menegur kita, kadang kita benar enggak ya itu buat saya, benar enggak ya itu menegur saya, seperti itu. Oleh sebab itu, saat ini, masa-masa sekarang ini, kita perlu kepekaan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Manusia mempunyai dua pilihan, menaklukkan dosa atau membiarkan dosa menguasai dirinya. Jika seseorang jatuh dalam dosa, bukan karena iblis yang terlalu kuat sebetulnya, tetapi karena ia memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hatinya, memberi celah kepada iblis. Jadi hati-hati ketika kita membuka sedikit celah kepada iblis, hati-hati, dosa bisa menguasai kita. Dan inilah yang dipilih oleh Kain, memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hatinya dan membiarkan dosa menguasai dirinya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dosa Adam dan Hawa menjadikan Kain dan kita semua berdosa. Dampak yang menyedihkan dari masuknya dosa ke dalam dunia dan ke dalam hati manusia. Sifat yang rusak merupakan akar kepahitan yang menghasilkan racun yang mematikan. Ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Tuhan dan tidak adanya pengendalian diri dari Hawa yang melihat buah itu baik dan sedap, kelihatannya enak, warnanya merah gitu sepertinya, membuat mereka jatuh dalam dosa.
dimakannya buah terlarang oleh Adam dan Hawa tampak hanya sebagai dosa kecil sepertinya. Tetapi dosa itu membuka pintu dosa yang paling besar. Alangkah ngerinya dosa. Demikian juga dengan Kain yang membiarkan dosa amarah, iri hati, kebencian yang menguasai dirinya, sehingga dia tidak mendengar, dia tidak peduli, dia tidak taat pada teguran Tuhan. Sehingga terjadilah pembunuhan itu. Maut berkuasa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kedukaan yang paling awal yang dirasakan oleh seorang perempuan, seorang ibu, yaitu terjadinya pembunuhan dalam keluarganya yang pelaku dan korbannya adalah anaknya sendiri. Di sini kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu bisa membayangkan kondisi Hawa saat itu. Betapa hancurnya hati seorang ibu ketika menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Dan korbannya juga anaknya sendiri. Dan betapa menyesalnya Hawa karena dosa yang telah diperbuatnya membuat keturunannya berdosa. Menurut saya, Hawa merasakan apa yang dirasakan Tuhan ketika mengetahui dia melanggar perintahnya, ketika dia tidak taat dan dia makan buah itu dan jatuh dalam dosa. Hawa merasakan betapa hati Tuhan hancur. Dengan diterimanya persembahan Habil, kita bisa melihat bahwa Habil adalah seorang yang rendah hati, seorang yang diterima dan dikasihi Allah. Tetapi karena yang namanya dosa, nyawanya melayang. Perbuatan dosa Kain tidak berhenti sampai di situ, ibu-ibu. Kain juga berbohong pada Tuhan. Kita akan membaca ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Pikiran Kain dibutakan dan hatinya dikeraskan dengan dosa. Apakah Kain tidak tahu kalau Allah itu Maha Tahu? Apakah Kain tidak tahu kalau Allah itu melihat dosa yang dilakukannya? Kain pasti tahu betapa jahatnya perbuatan ini, betapa tebalnya noda dan betapa beratnya beban dari kesalahan ini, dan betapa tinggi hati dan kerasnya si Kain ini. Kain berusaha menyembunyikan apa yang diperbuatnya di hadapan Tuhan. Ya, percuma saja. Ayat 10 kita akan baca. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua dosa pasti ada hukumannya. Seperti Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Begitu juga Kain. Kita akan baca ayat 11 dan 12. Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ibu-ibu, kutuk bagi ketidaktaatan Adam berakhir pada tanah. Kita bisa baca, nanti Ibu bisa baca sendiri, Kejadian 3 ayat 17. Terkutuklah tanah karena engkau. Tetapi kutuk untuk pemberontakan Kain itu langsung menimpa dirinya sendiri. Terkutuklah engkau
inilah hukuman dosa yang tidak bisa dihindari. Tetapi mari kita perhatikan di ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Allah yang adalah kasih mempunyai tujuan-tujuan yang bijak dan kudus dalam melindungi dan memperpanjang hidup manusia, termasuk orang-orang yang sangat fasik seperti Kain. Kain diberi tanda supaya ia tidak dibunuh dan Allah memberikan keturunan kepada Kain. Begitu luar biasanya kasih Allah pada manusia ciptaannya. Pembunuhan terhadap Habil dan ketidakbertobatan serta kemurtatan Kain membuat kedukaan yang sangat dalam bagi Adam dan Hawa. Harusnya Adam dan Hawa memanfaatkan waktu untuk mengkoreksi diri, introspeksi diri, bahwa dosa yang sudah mereka lakukan, yaitu ketidaktaatan, kemurtatan, serta kefasikan, telah membuat dosa dan maut masuk ke dalam dunia. Dan sekarang mereka dibuat susah oleh dosa dan maut itu. Mereka kehilangan kedua anak mereka dalam waktu yang bersamaan. Habil mati dan Kain diusir dan pergi jauh dari mereka ke tanah Nod sebelah timur Eden. Ibu-ibu, tetapi di sini kita kembali melihat Allah yang penuh kasih dalam segala kebaikannya mengizinkan Adam dan Hawa kembali membangun keluarga mereka. Di ayat ke-25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Dan kita baca ayat selanjutnya, ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Set artinya tetap, menetap, atau ditempatkan. Dalam keturunannya, umat manusia akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Dari keturunan Set inilah lahir Mesias, Yesus, Juru Selamat dunia. Kita bisa melihat, bisa baca sendiri, Kejadian 5 itu tertulis keturunan Adam. Jadi dari Adam beranak cucu, sampai kepada Nuh di ayat yang ke-32. Nuh memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Dan di Kejadian pasal 11, kita melihat keturunan Sem. Jadi Sem beranak cucu, di ayat yang ke-24 dan 26, kita membaca Nahor memperanakkan Terah. Dan Terah memperanakkan Abram yang disebut Abraham. Dan dari Abraham inilah kita bisa melihat sampai lahirnya Yesus. Nanti ibu-ibu bisa baca di Matius pasal yang ke-1, silsilah Yesus Kristus. Rencana Allah yang luar biasa. Ditambah dengan Kejadian 4 pasal 20 Kejadian pasal 4 ayat 26 yang tadi sudah kita baca, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Keadaan yang dipulihkan secara sempurna, baik melalui keturunan maupun melalui kehidupan rohani mereka. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kita, jauhkanlah diri kita dari dosa. Dosa yang kita bahas di sore hari ini adalah dosa yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh Kain. Yang pertama yaitu kemarahan. Efesus 4 ayat 26 akan saya bacakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Hati-hati dengan dosa kemarahan. Yang kedua, iri hati. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang ketiga, tinggi hati. Kalau yang namanya tinggi hati pastinya bukan orang yang rendah hati, ibu-ibu ya. Orang yang merasa diri benar, tidak mau introspeksi diri, sehingga tidak mendengar dan tidak taat dengan teguran atau nasihat. Ini bisa jadi keras kepala juga. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan yang keempat, berbohong. Kita akan membaca Mazmur 5 ayat yang ke-7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Dosa di sini dosa yang berkaitan. Jadi orang yang sudah memang orangnya tinggi hati dan keras kepala gitu, dia karena satu peristiwa menjadi iri hati, dan iri hati menimbulkan kemarahan, dan kemudian dia melakukan dosa, yaitu kalau di sini kita melihat Kain dengan membunuh, dosa pembunuhan juga. Dan setelah melakukan dosa, dia mungkin merasa takut atau merasa nggak peduli dengan apa yang sudah ditegurkan, dinasihatkan oleh Tuhan, sehingga dia kembali melakukan dosa, yaitu dengan berbohong. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Dosa Adam dan Hawa, saya akan ulangi, dosa Adam dan Hawa mengakibatkan semua orang berdosa. Ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Dosa Adam dan Hawa mengakibatkan semua orang berdosa, termasuk anaknya sendiri, sehingga membuat mereka mendapat hukuman, mengalami awalnya kedukaan dan kehancuran dalam keluarga mereka. Kembali saya mengulang, betapa ngerinya dosa. Tetapi karena kasih Allah yang sangat besar, karena anugerah Allah yang sangat besar kepada ciptaannya, dia merancangkan suatu kebaikan bagi umatnya dengan memberikan anugerah yang terbesar melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang sedang kita hidupi dan yang kita kerjakan di saat ini, mulai kemarin Rabu Abu sampai nanti Jumat Agung dan Paskah. Betapa besar kasih Allah, karena dosa yang membuat kita semua berdosa, tetapi karena kasih Allah membuat kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Jika kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sangat mengerti dan memberikan anugerah-Mu yang besar buat setiap kami. Karena dosa-dosa yang kami lakukan, karena ketidaktaatan kami, karena nafsu kami, karena ketidakpedulian kami melakukan dosa-dosa, kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami menjadi seorang perempuan, kami menjadi seorang ibu yang tidak taat, ibu yang tidak memberikan teladan, ibu yang menjadikan anak-anak kami melakukan hal-hal yang tidak benar. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk kami menjauhi dosa. Ketika kami ditegur oleh firman Tuhan sore hari ini,
Ajar kami untuk kami selalu taat terhadap firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh setia, dan kami dimampukan ya Tuhan untuk kami menjauhi dosa. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di sore hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memimpin langkah hidup kami. Kami sebagai perempuan, kami sebagai seorang ibu, kami menjadi seorang oma yang sungguh takut akan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat buat anak cucu kami, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Rini. Terima kasih Ibu Rita atas firman Tuhannya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan, biarlah kita boleh melakukannya untuk kehidupan setiap hari. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ketua yang akan memberikan pengumuman. Kami persilakan Ibu Indri. Terima kasih Bu Rini untuk kesempatannya. Bu-ibu, hari ini mungkin barang-barang yang ibu-ibu pesan datang, tapi mungkin nanti malam. Pada saat kita lagi libur barang itu datang, sehingga orang-orang di gereja mungkin Mas Yunus atau yang lain pada libur. Tapi saya usahakan saya nanti akan datang ke gereja, karena itu ada barang-barang yang berbentuk bandeng, otak-otak, segala macam. Jadi saya tadi sudah bilang sama panitia bahwa bisa nggak besok datangnya. Ternyata itu nggak bisa, karena itu barang yang berbentuk frozen itu nggak bisa lama ditaruh gitu aja, jadi harus segera dikirim. Nah, jadi mungkin kalau ada yang berkesempatan mau ngambil, silahkan ngambil. Tapi saat ini belum datang, masih dalam perjalanan. Tapi nanti kalau besok ada yang mau ngambil, saya taruh di kulkas. Tapi jangan lama-lama ya ibu-ibu ngambilnya, karena di gereja kan banyak semut atau apa gitu. Jadi segera diambil. Nah, yang kedua, karena kita ini kebagian bagian seksi bendahara gitu, pencari dana, koper pengharapan. Jadi dari mulai awal bulan kemarin sampai nanti Women Summit-nya tuh pada bulan Juli. Sampai bulan Juli kita akan terus cari dana. Jadi yang pertama ini menjual makanan. Yang kedua kita cari dana lagi, nanti ada penjualan kaos. Nah, penjualan kaos ini kita lagi desain gitu ya. Terus diharapkan sama panitia semua koper itu membeli. Karena nanti pada saat ada acara misalnya kayak kemah wanita atau apa gitu, setiap koper dari gereja itu akan memakai kaos itu, katanya gitu. Jadi diharapkan semuanya membeli gitu. Dan nanti habis penjualan kedua ada penjualan makanan lagi, sampai nanti bulan Juli itu ada penjualan terus. Karena kebutuhan kekurangannya sekitar kalau tidak salah 60 juta atau 65 juta dari bulan kemarin sampai bulan Juli. Kita itu harus mencari uang sebesar itu. Sedangkan untuk penjualan makanan itu kan keuntungannya sedikit. Karena kita ngambilnya dari Lampung. Perjalanan dari Lampung sampai ke sini aja membutuhkan ongkos yang lumayan gede gitu. Jadi untungnya tuh sedikit gitu. Jadi kita terus aja jualan. Jadi nanti mungkin ada ibu-ibu yang nggak sempat membeli, nanti ada yang kedua, ada yang ketiga. Jadi kita akan jual terus sampai di bulan Juli itu. Pengumumannya gitu aja sih ibu-ibu. Jadi saya harapkan nanti kalau saya umumkan di koper, yang kalau mau barangnya segera diambil, silahkan diambil. Pada saat ini masih dalam perjalanan, belum ada di gereja ya ibu-ibu. Ya, itu aja pengumuman dari saya.
Terima kasih, kami serahkan ke Bu Rini. Terima kasih Ibu Indri. Sebelum kita akan naikkan pokok-pokok doa pada sore hari ini, biarlah kita akan mengangkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Kita akan berdoa 1, 2, 3, kita bagi 2 kelompok, 4, 5, 6. Yang umurnya 30, 40, 50 berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan, mengucap syukur untuk kesembuhan saudara-saudara kita. Lalu yang ketiga berdoa untuk ibu lansia, dan selanjutnya bisa dilihat siapa aja yang akan didoakan. Yang 4, 5, 6 didoakan 60 ke atas untuk mendoakan kesehatan jemaat, berdoa untuk rencana perayaan ibadah syukur, berdoa untuk komisi anak, komisi youth, komisi pasutri, komisi perempuan, komisi bapak. Kita boleh untuk membuka mic setengah suara untuk mendoakan 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 di 2 kelompok. Selanjutnya setelah doa selesai akan ditutup dengan GI
Dwi Tsunami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebelah kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah Tuhan juga kami semua ibu-ibu dan ibu-ibu yang lain dari YouTube yang mendengarkan, biarlah Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan pada sore hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi perintah-Mu dan ajaran-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami hari demi hari semakin belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Rita, hamba-Mu yang telah melayani firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berkati Bu Rita dalam setiap pelayanan yang dilakukan juga dalam keluarga. Kami bersyukur untuk Ibu Bambang dan Ibu Yuli. Tuhan, Engkau memberkati setiap karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan melalui karya dan pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Kami mengucap syukur untuk Ibu Hendra dan juga Ibu Retno. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah di dalam setiap pelayanan apapun yang dilakukan, juga apapun pekerjaan yang dilakukan, supaya semuanya mendapat pimpinan Tuhan dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pula keluarganya. Berkati Ibu Retno yang mendampingi orang tuanya ya Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik. Kami mengucap syukur untuk Bu Rini pun juga Ibu Winda yang hari ini juga membagikan berkat buat kami semua. Kiranya Engkau memberkati kesehatan Bu Rini sekeluarga, Bu Winda sekeluarga. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna senantiasa dinyatakan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Hana dan Ibu Melisa. Tuhan berkati keluarganya, usaha yang dilakukan, juga pelayanan yang selalu dengan setia dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan Ibu Hana dan Bu Melisa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk Ibu Yaya, juga Ibu Lucy ya Tuhan. Demikian pula dengan Ibu Dani. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau memberkati pelayanan mereka, keluarga mereka, dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih untuk Ibu Ratmi dan juga Ibu Ati ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka. Bersyukur untuk kesetiaan mereka mendampingi suami yang melayani Tuhan sesuai dengan tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kesehatan Mbak Ati yang saat ini sedang berusaha untuk memulihkan sakit dan penyakitnya. Tuhan, kami percayakan, Tuhan jamah Mbak Ati Tuhan agar sakit belpasinya segera dipulihkan oleh Tuhan. Demikian pula Mbak Ratmi Tuhan, kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik. Kami mengucap syukur untuk Ibu Ruth Tuhan,
Kiranya Tuhan hadirkan damai sejahtera di dalam hati Ibu Ruth, sehingga Ibu Ruth hatinya dan pikirannya selalu dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Mbak Mira ya Tuhan, walaupun jauh dari kami, tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan berikan untuk Mbak Mira. Kami juga mengucap syukur untuk kehadiran Bu Angel ya Tuhan. Tuhan berkati Bu Angel, Tuhan berikan kesehatan kepada Bu Angel, kepada Joshua, Pak Christian, Pak Thomas, juga Mbak Sar ya Tuhan. Biarlah keluarga ini apabila ada yang masih sakit, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan apabila ada ibu-ibu yang hadir, tetapi hamba terlewat di dalam menyebutkannya, Tuhan Engkau kiranya akan memberikan berkat yang tiada berbeda ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang lain yang tidak bisa bergabung oleh karena sesuatu dan lain hal. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan semakin nyata dan berkat Tuhan akan semakin limpah kepada kami semua ibu-ibu GKMI Pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami setelah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Allah, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.